Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ya, yaitu DLQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang dari apapun sahabat. Dan juga semoga sahabat santri dikuatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui konten dakwah seperti LQ dan Santri Menjawab Channel ini sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, untuk video kali ini sahabat ya, kita akan mereaksi satu buah video sahabat kiriman begitu ya. Ini adalah tentang peribadatan orang Kristen sahabat ya. Apakah benar ibadat mereka itu mengikuti daripada ajaran Yesus Kristus yang mereka yakini sebagai Tuhan sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, marilah kita saksikan dan simak baik-baik, teliti baik-baik dan telah baik-baik sahabat ya, video yang pertama berikut ini sahabat. Silahkan. Sayang, aku disayang Tuhan, aku akan jadi anak, aku sayang, disayang kamu, kamu disayang Tuhan, kamu akan jadi anak, kamu disayang Tuhan. Baiklah sahabat santri, kita sudah saksikan bersama-sama cuplikan video yang pertama sahabat ya. Dan ini adalah salah satu ciri atau salah satu penyembahan peribadatan orang Kristen terhadap Tuhannya begitu sahabat ya, dengan menari dan menyanyi begitu. Dan baiklah sahabat santri, marilah kita simak video yang kedua, silahkan. Semua kita menari hari ini bersama-sama, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan, Dia naik ke surga buat setiap kita. Setuju, katakan amin. Woo! Yeah! Woo! Haleluya! Woo! Woo! Mari katakan syalalala. 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 Woo! Oh! Syalalala. Come on, angkat tiap bola tinggi-tinggi. Syalalala. 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 Hidupku bukan milikku lagi. Hey! Apapun yang Tuhan mau lakukan, mari teman-teman semua menari bersama-sama. Asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namamu timur. Mari angkat tangannya semuanya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari katakan syalalalala, 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 oh syalalalala, come on, syalalalala, syalalalala. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Baiklah sahabat, kita sudah saksikan, kita sudah simak bersama-sama sahabat ya video yang kedua, begitu sahabat santri. Dan ini sama halnya dengan yang video yang pertama sahabat, tetap mereka menyanyikan lagu kemudian berjoget ria, begitu sahabat ya. Jadi peribadatan ini dengan video yang pertama dan yang kedua tidak ada pembedanya, begitu sahabat, sama-sama menyanyikan lagu dan menari, begitu sahabat ya. Dan baiklah sahabat, mari kita simak video yang ketiga sahabat santri, silahkan. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. GKJW Mojokerto, mana sukacitanya? Haleluya! Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi Tuhan di hadapan. Dan Baiklah sahabat santri, kita sudah simak cuplikan yang ketiga sahabat ya, cuplikan video yang ketiga dalam peribadatan umat Kristen gitu sahabat ya. Dan ini juga sama sahabat ya, tidak ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi sama-sama bernyanyi dan joget begitu ya, paduan suaranya juga berjoget begitu ya sahabat ya. Baik sahabat, kita simak video yang keempat sahabat, silakan. Baiklah sahabat santri, kita sudah simak video yang keempat ya. Ini adalah video yang terakhir. Ternyata sahabat santri, dari video yang pertama hingga keempat, empat-empatnya itu sama begitu sahabat ya, yaitu mereka beribadah hanya menari dan bernyanyi begitu sahabat ya. Tidak ada ibadah-ibadah atau ritual lainnya begitu sahabat santri. Kemungkinan setelah bernyanyi begitu sahabat ya, mungkin pendeta atau pastor akan berpidato di depan jemaatnya begitu sahabat ya. Dan perlu diketahui sahabat santri bahwa peribadatan mereka umat Kristen ini sahabat ya, bukanlah peribadatan yang diajarkan oleh Yesus Kristus sahabat. Jadi peribadatan yang mereka lakukan ini tidak tahu asal muasalnya sahabat ya, entah dari mana begitu sahabat. Yang penting mereka bernyanyi kemudian berjoget seperti yang sahabat lihat di sini ya. Dan pastinya ini bukanlah tuntunan Alkitab begitu sahabat santri ya. Dan memang umat Kristen itu tidak pernah membaca atau meneliti menelaah Alkitabnya sendiri sahabat santri. Mereka hanya mendengarkan apa yang telah didoktrinkan oleh gereja, pastor, pendeta begitu sahabat ya. Sedangkan
nubuat atau firman dari Yesus yang katanya mereka firman begitu sahabatnya. Mereka tidak melihat di dalam Alkitab begitu apa yang telah Yesus Kristus lakukan dalam peribadatannya dia begitu sahabatnya, atau nabi-nabi yang lain mereka itu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana, mereka tidak melihat di situ. Yang mereka hanya dengarkan adalah pidato atau khutbah pendeta dan pastor begitu sahabat. Jadi disitulah sahabat santri kesesatan daripada umat Kristen sahabat ya. Dan Al-Quran memang menyatakan mereka itu tersesat begitu sahabat. Bagaimana tidak begitu sahabat ya, apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus mereka tidak lakukan begitu sahabat ya, tetapi mereka melakukan apa yang telah dikhutbahkan atau dipidatokan oleh pendeta gereja dan juga pastor begitu sahabat santri. Seperti ayat yang telah disebutkan di dalam Alkitab sahabat ya, yaitu di Nehemia pasal 8 ayat 6 sahabat. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah sahabat santri. Dan ini sangat jelas sahabat ya, ini adalah ajaran daripada nabi-nabi yang terdahulu begitu sahabat, yaitu pertama adalah Allahu Akbar, mereka menyambut dengan amin amin kemudian sambil mengangkat tangan. Ini bagaikan kalau dalam Islam sahabat ya, ini adalah takbiratul ihram begitu sahabat ya. Pada saat kita melakukan sholat begitu, kita bertakbiratul ihram lebih dulu, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita. Itu salah satu rukun sholat sahabat ya. Jika kita tidak melakukan hal itu maka sholat kita tidak sah begitu sahabat santri. Kemudian di situ disebutkan juga sahabat ya, ialah berlutut dan bersujud begitu sahabat hingga muka sampai ke tanah, dan itu juga kita lakukan begitu sahabat ya. Dan sesungguhnya sahabat santri, peribadatan ini sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu sahabat, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus sahabat santri ya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, beliau hanya bersujud saja sahabat, hingga Nabi Ibrahim beliau melakukan rukuk dan sujud begitu sahabat ya. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj sahabat ya, disempurnakan dengan apa? Gerakan-gerakan semua yang kita lakukan dalam sholat itu adalah gerakan-gerakan sholat Nabi terdahulu sahabat santri ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah sahabat ya, apakah Yesus Kristus melakukan gerakan yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu begitu sahabat ya, dalam peribadatan kepada Tuhannya begitu sahabat. Dan benar saja sahabat santri, itu tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 39 sahabat ya, yang menyebutkan maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan ayat ini sangat jelas sahabat ya, bahwa Yesus Kristus melakukan peribadatan yang sama yang telah dilakukan oleh para nabi yang terdahulu begitu sahabat santri. Dan pertanyaan yang kedua adalah, dari mana sih umat Kristen melakukan hal seperti ini sahabat ya, berjoget seperti yang ada di screen ini sahabat, dan juga bernyanyi. Dan ini tuntunan dari siapa begitu sahabat ya, dalam peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Dan jawabannya adalah pada umat Kristen sendiri sahabat. Jikalau umat Kristen tidak tahu, tanyakan saja sama pendeta kenapa tidak mengikuti Alkitab dan Yesus Kristus yang melakukan sholat seperti umat muslim begitu sahabat ya, seperti yang kita lakukan begitu sahabat santri. Sangat jelas sekali sahabat, perilaku seperti ini dalam peribadatan mereka adalah sangat sesat sahabat ya. Sebab kenapa? Sebab Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu sahabat. Kemudian Yesus Kristus bersabda sahabat ya, di pasal 14 ayat 6, yaitu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sahabat santri, ini adalah salah satu ayat ya yang mereka selalu beritakan begitu sahabat ya. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini sahabat santri, jelas-jelas begitu sahabat ya, Yesus telah mengatakan jalan kebenaran begitu sahabat dan hidup ya. Akan tetapi malah mereka mendustakan Yesus Kristus begitu sahabat ya, dengan perintah-perintahnya beliau begitu sahabat santri. Kenapa LQ dan santri menjawab mengatakan hal demikian begitu sahabat ya, telah mendustakan Yesus Kristus umat Kristen itu? Kenapa begitu ya? Karena sahabat santri, tidak satu pun ajaran Yesus Kristus dilakukan begitu oleh umat Kristen sahabatnya, malah mereka itu menyimpang jauh begitu sahabatnya dari ajaran Yesus Kristus.
Seperti salah satunya adalah Yesus bersunat, mereka tidak bersunat, sahabat ya. Kemudian Yesus bersujud, mereka dalam peribadatannya tidak bersujud, begitu sahabat santri. Mereka mengatakan memuliakan Yesus, begitu sahabat ya, akan tetapi tidak sama sekali sahabat santri. Terlihat jelas, bayangkan mereka di depannya patung Yesus Kristus yang disalib, sahabat ya. Mereka ini berjoget seperti ya ini. Nah, itu coba lihat. Adakah Yesus menari-nari seperti itu, sahabat, dalam beribadah kepada Tuhannya, begitu sahabat ya? Tidak ada, sahabat ya, tidak ada. Kemudian sahabat santri, Yesus bersabda di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, sahabat, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pendeta Andi Simon dan kemudian siapa itu Pastor Philip Mantova dan yang lainnya, sahabat ya, itu harus berhati-hati, nanti di hari kiamat dia atau mereka tidak akan diakui oleh Yesus Kristus, begitu sahabat ya. Dan sahabat santri, ayat ini jelas-jelas sahabat ya, jelas-jelas pengakuan daripada Yesus Kristus, begitu sahabat ya. Yang bermaknakan di sini adalah Yesus Kristus tidak akan mengenal kepada mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Seperti apa? Seperti halnya peribadatan dalam Tuhannya Yesus, sahabat ya. Dan juga sahabat sangat jelas sekali, Yesus Kristus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, begitu. Malah beliau, Yesus sahabat ya, mengajak seluruh umatnya, bangsa Israel di situ adalah untuk mengesahkan Tuhan, begitu sahabat santri ya, seperti di dalam Markus pasal 12 ayat 29-32. Yaitu jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan ini sangat jelas sahabat santri ya, bahwa Yesus Kristus juga mengesahkan Tuhan, begitu sahabat. Tetapi umat Kristen, begitu sahabat ya, dengan doktrin gereja, pendeta dan pastor, mereka mentuhankan Yesus. Kemudian sabda Yesus selanjutnya sahabat, dalam Matius pasal 4 ayat 10, yaitu maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dan pernyataan ini atau sabda ini sangat sinkron sahabat ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 23 sahabat, yaitu Yesus berkata enyahlah, begitu sahabat ya. Jadi kalau di dalam Matius pasal 4:10, begitu sahabat santri, dia ini mengatakan enyahlah engkau iblis, begitu. Sedangkan iblis melakukan kejahatan, begitu sahabat. Dan sama dengan 23 di dalam Matius pasal 7 ini, yaitu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan iblis pembuat kejahatan, begitu sahabat. Jadi mereka yang menyembah Yesus atau mereka yang menyekutukan Allah, begitu sahabat ya, mereka melakukan kejahatan, begitu sahabat santri. Atau boleh disebut di sini sahabat ya, Yesus sendiri mengatakan iblis, begitu. Jadi mereka juga iblis, begitu sahabat. Kenapa? Mereka tidak menyembah kepada Allah, begitu sahabat ya, satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, begitu sahabat. Entah bagaimana ceritanya, begitu sahabat santri ya, mereka bisa mentuhankan Yesus Kristus, begitu sahabat. Padahal beliau ini adalah hanyalah seorang nabi dan rasul Allah, begitu sahabat santri, yang mengajarkan hukum Taurat, yaitu mengesahkan Tuhan, begitu sahabat ya. Apa hukum Taurat itu? Ialah bertauhid kepada Allah, tidak ada sesembahan lain kecuali kepada Allah saja, begitu sahabat.
Dan kemudian Islam datang dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sahabat ya, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu begitu sahabat ya, dan juga penyempurna dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Tetapi memang sudah nasib orang Kristen begitu sahabat ya, karena mereka tidak mau belajar dan enggan mencari kebenaran begitu sahabat. Yang hanya mereka lakukan adalah mendengar daripada perkataan pendeta, pastor dan gereja sahabat ya, yang notabene itu tidak mau mengikuti daripada Alkitab itu sendiri sahabat. Dan apa seharusnya yang akan dilakukan oleh umat Kristen sahabat ya, terlebih telah menonton konten ini begitu sahabat. Wajib bagi mereka sahabat ya untuk melihat, meninjau kembali, meneliti di dalam Alkitab mereka sendiri sahabat santri, dan jangan dengarkan perkataan atau khutbah daripada pendeta, pastor atau gereja begitu sahabat ya, mengatakan kalau memang ada keraguan ya begitu, harus begitu dan harus begini dan harus begini. Tidak, itu adalah doktrin. Kemudian setelah mereka meninjau kembali, meneliti dan menelaah Alkitabnya begitu sahabat ya, apa yang kemudian harus mereka lakukan yaitu meneliti Al-Quran sahabat begitu ya, sebagai media perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran sahabat. Dan kemudian berharaplah semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati dan memberikan hidayah kepada kita semua begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu video reaksi kita hari ini sahabat ya. Semoga dengan adanya video dan konten yang kita berikan ini sahabat bisa menambah wawasan sahabat ya, pengetahuan dan ilmu sahabat begitu ya. Dan juga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat santri. Dan terus kami ingatkan kepada sahabat semuanya ya, untuk selalu mendukung daripada channel ini sahabat, dengan share daripada konten kita ini ke media sosial sahabat begitu, agar supaya seluruh masyarakat Indonesia, terlebih umat Kristen sahabat ya, bisa mendengarkan video dakwah kita ini sahabat santri. Dan semoga dengan tershare-nya konten ini ke media sosial sahabat menjadi amalan dakwah sahabat santri sendiri ya, dan semoga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita hajatkan, dari apa yang telah kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di